That was my 10-minute experience in Manokwari. Dengar pendapat mengenai tuduhan pelanggaran HAM di Papua ini diprakarsai Ketua Subkomite Asia Pasifik di Kongres Amerika, Eni Valeo Mavega, yang mengundang Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Amerika, serta para tokoh yang menentang maupun mendukung otonomi khusus di Papua. Menurut Eni, dengan pendapat ini adalah wujud dari keprihatinannya terhadap rakyat Papua. I'm just concerned that after 9 years, my friends in Indonesia have said that they want to implement a special autonomy law that was passed 2001. 9 years later, I am not seeing very much results of this. And also just wanted to let the Papuan people know that we share their concerns and their sentiments. Beberapa aktivis Papua Barat berupaya mencari simpati Kongres dengan menyatakan bahwa proses pelaksanaan otonomi khusus gagal. Mereka minta referendum kalau tidak mau kembalikan kedaulatan, karena masyarakat sudah tidak yakin, tidak merasa terjamin lagi masa depan mereka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya Kongres untuk mengangkat masalah Papua Barat ini tidak membuat khawatir warga Papua yang mendukung otonomi khusus. Ini juga bukan intervensi yang terlalu dalam, hanya cuma human rights. Untuk merdeka ini tidak memimpikan untuk bilang semua orang Papua untuk merdeka keluar. Lalu pemerintah di sini, pemerintah Amerika Serikat itu mendukung penuh otonomi khusus. Hanya kesalahan orang Papua saja. Bagaimana menjalankan itu? Dalam dengar pendapat tersebut, Departemen Luar Negeri dan Pertahanan Amerika memberikan keterangan bahwa Indonesia telah konsisten dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua. Dan Deplu Amerika juga menegaskan bahwa mereka tidak mendukung separatisme di Papua. This state recognizes and respects the territorial integrity of Indonesia within its current borders and does not support or condone separatism in Papua or in any other part of the country. Melalui pertemuan ini, Eni Valeo Mavega, anggota Kongres dari wilayah Samoa ini, berharap agar masa depan rakyat Papua bisa menjadi lebih baik. Dari Washington, Yuni Salim dan Erwin Dipo, VOA. Vanuatu yang dalam sidang Majelis Umum sebelumnya menghadirkan tokoh pro kemerdekaan Papua dalam delegasinya, kembali mengangkat isu Papua dalam sesi debat umum. Sidang Majelis Umum PBB yang tahun ini berlangsung setengah virtual karena COVID. Last year, leaders from the Pacific Islands Forum respectfully called on the Indonesian government to allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. To date, there has been little progress on this front. I therefore call on the Indonesian government to please heed the previous call of Pacific leaders. Merespon diangkatnya isu ini, delegasi Indonesia menggunakan hak jawabnya. The accusation of human rights is typical, a tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Saat ini isu Papua kembali mengundang perhatian karena penahanan massal peserta aksi protes damai di Nabire dan protes mahasiswa Universitas Cendrawasih di Jayapura yang disambut dengan penembakan dari aparat, maupun penembakan mati pendeta Zeremia Zanambani yang kemudian diangkat oleh Vanuatu di forum PBB. Sesi debat umum sidang Majelis Umum kali ini menjadi penampilan perdana Presiden Joko Widodo di forum PBB tersebut. Setelah dalam masa jabatan sebelumnya, ia selalu diwakili wapresnya saat itu Yusuf Kala. Dalam pidato yang disampaikan secara virtual Selasa pekan lalu, Jokowi mengangkat pentingnya kerjasama multilateral serta menegaskan kembali sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Presiden Republik Indonesia mengangkat prinsip Dasar-Sila Bandung dalam KTT Asia Afrika sekitar 10 tahun setelah PBB didirikan. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Pidato ini umumnya direspon positif. Meski Benny Wenda, pemimpin Organisasi Pembebasan Papua, The United Liberation Movement for West Papua, menyoroti
apa yang disebutnya sebagai inkonsistensi. Beliau dukung Palestina independen. Bagaimana dengan West Papua? Ini kan hipokrisi. Good PR for other part of the world, but what happening in West Papua itu been ignoring, pretending like good guys. Tidak masuk di akal kalau dilihat penilaian bangsa Papua, rakyat Papua. Jadi ini luka di dalam daging atau kanker di dalam tubuh Indonesia sendiri. Anggota DPR Komisi 1 telah memperkirakan pernyataan tegas dukungan Indonesia terhadap Palestina di PBB akan mengundang konsekuensi. Makanya kita terlalu keras membela Palestina itu, sementara Uighur enggak. Kemudian nanti orang bilang, kalau gitu Papua juga bikin dong kayak Palestina juga. Susah-susah gampang loh. Kita ingin memuaskan konsumsi publik domestik, tapi oleh kelompok separatis tertentu dimanfaatkan sebagai kemerdekaan sebuah bangsa juga. Lobby terus dilakukan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan oleh diaspora asal Papua di luar negeri, terutama saat terjadi ketegangan atau dugaan pelanggaran HAM. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.